permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Sudah cukup teman-teman? Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan selanjutnya kepada Bapak Johanis Tanak, berkenan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Kepada Bapak Johanis Tanak, kami persilakan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan masalah yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih pimpinan dan perlindungannya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini di KPK Gedung Merah Putih untuk bersama-sama kita mendengar, kami menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh KPK. Bukan dilakukan, ditangani oleh KPK. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan selalu kita dalam keadaan yang baik semuanya. Sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau lazim disebut tertangkap tangan yang terjadi di Provinsi Riau, pertama-tama kami menyampaikan rasa keprihatinan. Tentunya keprihatinan kita bersama sebab upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini yang terjadi di Riau adalah kali keempat yang terjadi di Provinsi Riau itu. Sebelumnya pada tahun 2007 terkait dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tahun 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Dan sekarang
terjadi lagi. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Sesungguhnya kita juga sudah serius melakukan pencegahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan KPK melakukan di berbagai provinsi. Bahkan saat ini pimpinan KPK, dalam hal ini Ketua KPK, sekarang ke provinsi Lampung melakukan lagi sosialisasi tentang pemberantasan korupsi. Tapi sepertinya korupsi ini tetap saja ingin dilakukan gitu, seperti itu. Meskipun demikian, kami tetap tidak pernah merasa bosan untuk kemudian tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan tentunya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, baik di pusat, provinsi, kota, dan kabupaten, yang melibatkan pihak kementerian, pihak pemerintah daerah. Kalau kita melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau disebut pemerintahan daerah meliputi tentunya gubernur beserta DPRD-nya, begitu juga wali kota beserta DPRD-nya, dan bupati beserta DPRD-nya. Melalui upaya pencegahan korupsi yang berfokus pada 3 aspek penting, yaitu perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun perkembangan perbaikan tersebut terpotret dalam 2 instrumen, yaitu survei penilaian integritas atau SPI, monitoring, controlling, surveillance for prevention, untuk memotret integritas di berbagai provinsi, termasuk tentunya di Riau. Di mana di Riau masih dalam keadaan kategori rentan. Ya, rentan. Hal itu diketahui dari skor SPI yang dilakukan oleh KPK dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024. Skor SPI tahun 2023 Provinsi Riau menunjukkan nilai 68,80 dengan nilai komponen PBJ, pengadaan barang dan jasa, pada dimensi internal sebesar 84,92. Sementara skor SPI 2024 Provinsi Riau turun menjadi 62,83 poin. Dengan catatan, komponen PBJ mengalami penurunan angka 63,69 poin. Potret lain ditunjukkan dari hasil MCSP Provinsi Riau, meskipun secara umum nilainya mengalami kenaikan, yaitu dari 80 tahun 2023 menjadi 81 tahun 2024, namun area pengadaan barang dan jasa PBJ mengalami penurunan signifikan, yakni di angka 75 poin pada tahun 2024 atau minus 25 poin dari tahun 2023 pada 100 poin. Oleh karena itu, kegiatan tindakan penangkapan ini sekaligus menjadi peringatan dan perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Riau maupun provinsi-provinsi lainnya tentunya terhadap urgensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang komprehensif, baik secara sistem maupun perilaku aparatur, termasuk pengawas internal maupun transparansi pengadaan barang dan jasa. Adapun kronologi dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pertama,
Tindakan penangkapan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari informasi awal tersebut, tim KPK kemudian menindaklanjuti dengan mengumpulkan bahan keterangan lainnya di lapangan. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kabupaten Pekanbaru, di kota Pekanbaru, antara saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, atau disingkat PUPR PKPP Provinsi Riau, dengan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Jadi terjadi kenaikan 106 miliar. Bahwa selanjutnya saudara FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun saudara MAS yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Dari kesepakatan tersebut setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah dari AW dengan rincian sebagai berikut. Juni 2025 pada setoran pertama FRY sebagai pengumpul uang dari kepala UPT mengumpulkan total 1,6 miliar rupiah. Dari uang tersebut atas perintah MAS sebagai representasi dari AW bahwa FRY mengalirkan dana sejumlah 1 miliar kepada AW melalui peran DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Kemudian FRY juga memberikan uang sejumlah 600 juta kepada kerabat MAS. Agustus 2005, atas perintah DAN sebagai representasi AW melalui MAS, FRY kembali mengepul uang dari para kepala UPT
dengan uang terkumpul sejumlah 1,2 miliar. Atas perintah MAS, uang tersebut diantaranya didistribusikan untuk driver MAS sebesar 300 juta. Proposal kegiatan perangkat daerah 375 juta. Dan disimpan oleh FRY senilai 300 juta. Yang ketiga, November 2025, kali ini tugas pengepul dilakukan kepala UPT 3 dengan total mencapai 1,2 miliar rupiah. Yang diantaranya dialirkan untuk AW melalui MAS senilai 450 juta, serta diduga mengalir 800 juta rupiah yang diberikan langsung kepada AW. Sehingga total penyerahan pada Juni sampai dengan November 2025 mencapai 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar. Pada pemberian ketiga, Senin 3 November 2025, tim KPK melakukan kegiatan penangkapan dengan mengamankan 1. Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau. Yang berikut, Saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau. C. Selanjutnya, 5 Kepala Unit Kepala Teknis atau UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1, 3, 4, 5, dan 6 Dinas PUPR PKPP, yakni Saudara KA selaku Kepala UPT 1 Wilayah 1, Saudara EI selaku Kepala UPT Wilayah 3, Saudara LH selaku Kepala UPT Wilayah 4, Saudara BS selaku Kepala UPT Wilayah 5, dan Saudara RA selaku Kepala UPT Wilayah 6. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 800 juta rupiah. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari Saudara AW yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan Saudara AW di salah satu kafe di Riau. Tim KPK juga mengamankan Saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi tersebut. Sesaat setelah mengamankan Saudara AW dan Saudara TM secara paralel, tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah Saudara AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9.000 pound sterling dan 3.000 US dollar, atau jika dikonversi dalam rupiah senilai 800 juta rupiah. Sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan penangkapan ini senilai 1,6 miliar rupiah. Setelah mengamankan para pihak tersebut, tim kemudian melakukan pemeriksaan intensif dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim datang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih dan selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Penetapan dan penahanan tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, tentunya ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan.
yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, PUPR, PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Terhadap Saudara AW ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sementara terhadap Saudara DAN dan Saudara MAS ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan penangkapan ini, khususnya kepada jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Riau serta masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Dan tentunya termasuk rekan-rekan kami, para wartawan berbagai media yang ada. Dan yang bersinergi dan partisipasi publik ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama semua elemen bangsa. KPK berharap momentum ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk senantiasa menjaga integritas, menjauhi praktik-praktik korupsi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kedepan, KPK akan terus berkomitmen memperkuat integrasi dalam upaya pencegahan melalui koordinasi dan supervisi, penindakan serta pendidikan anti korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan, dan nantinya lebih jelasnya bisa dijelaskan lagi oleh PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Provinsi Riau, di mana KPK kemudian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AW selaku Gubernur Riau, yang kedua Saudara MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan yang ketiga adalah Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau, di mana para tersangka kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Baik teman-teman media, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu pound sterling dan US dollar dengan total
senilai 1,6 miliar rupiah. Di sini. Kelihatan. Kelihatan. Di sini. Sini, Om.